Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Renungan hari ini berjudul Air yang Dalam, ditulis oleh Patricia Rayburn. Pada tahun 1992, Bill Pinkney berlayar seorang diri mengelilingi dunia dan menempuh rute yang sulit dengan mengitari sejumlah tanjung besar di belahan bumi selatan yang berbahaya. Ia melakukannya demi suatu maksud mulia, yaitu untuk mengilhami dan mendidik anak-anak, termasuk murid-murid di bekas sekolah dasarnya di kawasan kumuh kota Chicago. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa jauh mereka dapat melangkah jika mereka tekun belajar dan memegang komitmen, kata yang digunakan Bill untuk menamai kapalnya. Saat Bill membawa anak-anak sekolah berlayar di atas kapal komitmen, dia berkata, saat memegang tangkai kemudi kapal itu, mereka belajar tentang arti kendali, pengendalian diri. Mereka belajar tentang kerjasama tim, semua hal dasar yang dibutuhkan seseorang dalam hidup untuk mencapai sukses. Ucapan Pinkney menggambarkan kebijaksanaan Salomo. Amsal 20 ayat yang ke-5 berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sang raja mengajak orang-orang untuk mengkaji tujuan hidup mereka. Salomo menasehati kita, pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan, boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Tujuan jelas yang dimiliki William Pinkney akhirnya mengilhami 30.000 murid dari seluruh Amerika Serikat untuk menarik hikmah dari perjalanannya tersebut. Ia pun menjadi orang Afrika Amerika pertama yang masuk ke dalam daftar National Sailing Hall of Fame. Anak-anak kita memperhatikan, ujarnya. Dengan tujuan serupa, marilah kita mengarungi hidup ini dengan dituntun oleh petunjuk Allah bagi kita. Sahabat ODB, dalam hidup Anda, apa yang sesungguhnya menjadi alasan Anda bekerja atau melayani? Lalu apa yang Anda harapkan dapat Anda wariskan dari pencapaian Anda? Mari kita berdoa. Allah yang setia, ilhamilah aku untuk tekun bekerja demi suatu tujuan yang memuliakan-Mu. Amin.